Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang cara membuat post-truth. Kamu tak ajari ya biar bisa bohong. Ya. Yang membentuk post-truth itu apa? Sebenarnya cuma 3. Framing, signing, sama priming. Framing itu kalau ada peristiwa apapun, frame lah sesuai kepentinganmu. Cari yang, kalau kamu suka, cari yang baik-baik. Terus kamu ambil, terus signing. Signing itu pemilihan tanda. Setelah itu priming, kamu tonjolkan. Ngaji ini bisa kelihatan penting luar biasa. Pilih yang bagus-bagus, ambil simbol-simbol yang cocok, terus tonjolkan. Priming. Sudah, cuma itu caranya untuk bohong. Jadi kamu bikin headline, kamu cari simbol yang pas, setelah itu kamu kerangkai secara pas. Itu namanya framing, signing, priming. Jadi ngaji ini kan variabelnya banyak, unsurnya macam-macam. Nah misalnya, biar tidak kelihatan kalau masjidnya kosong, yang disuting bagian sana saja, itu namanya framing. Atau terus signing, biar kelihatan ambil bagian sana, cuma fokuskan pada yang pakai sarung, pakai kopiah, ben ketok ngaji ini sini santri-santri semua, bukan yang gendho-gendho kayak ngene iki. Misalnya, itu signing. Terus priming, tonjolkan bagian yang menarik. Kasih narasi bahwa inilah ngaji yang luar biasa menentukan masa depan Indonesia sekian tahun ke depan. Itu namanya priming. Orang baca berita itu sambil lihat gambarnya langsung wow. Masyarakat kita suka wow. Ngaji yang tidak ada duanya di dunia misalnya. Itu orang wow gitu. Jadi itu namanya priming, penonjolan. Framing itu ini loh, ini sering dipakai ilustrasi. Faktanya yang di tengah itu. Cuma ada media yang nge-frame yang bagian kiri. Isinya sadis banget kan. Ada yang nge-frame bagian kanan, kelihatan manusiawi sekali. Padahal aslinya yang tengah. Itulah namanya framing. Kamu melihat yang sebelah kiri dengan aslinya yang tengah, dengan yang kanan, itu rasanya jauh. Kalau yang kiri kesannya sadis luar biasa. Kalau yang tengah, ya ada sadisnya, cuma ya manusiawi juga lah, ada manusiawinya. Tapi kalau yang kanan itu kayak manusiawi sekali. Media memberitakan itu dengan frame-nya sendiri milih. Makanya kamu jangan mudah percaya apapun yang ditampilkan oleh media. Loh, yang kiri itu juga fakta. Kalau dia ngomong, loh faktanya memang begitu, iya, cuma dipotong. Yang kanan juga fakta. Faktanya memang begitu, iya, tapi juga dipotong. Loh, itu yang disebut post-truth itu. Loh, bener kabeh, cuma dia motong sesuai kepentingannya. Mungkin yang pro ngambil yang kanan, yang anti ngambil yang kiri. Faktanya sebenarnya yang tengah. Kok tidak diambil yang tengah, Pak? Ya tergantung kepentingannya. Mungkin ada juga nanti yang ngambil yang tengah digambar semua, tapi dasarnya kepentingannya, bukan urusan dia mau objektifnya. Itulah logika berita hari ini. Faktanya sama, tapi nanti diberitakan di TV One sama di Metro jauh berbeda. Itulah namanya framing. Jadi makanya kalian hati-hati. Tidak selalu yang fakta itu pasti benar. Fakta itu ya bisa semacam itu. Apalagi kalau sebelum fakta itu ada opini. Orang kan membaca yang kiri itu nggak membaca ada orang ditodong senjata. Ini cuma ngomong fakta. Tapi kan biasanya ditambahi itu peristiwa kekejaman. Yang muncul di kepalamu kan kata-kata kekejaman itu. Sementara yang kanan yang muncul di kepalamu kata-kata kemanusiaan.
Kekejaman dan kemanusiaan ini loh yang nanti yang bikin jadi frame. Kalau cuma ada tentara ngasih minum tentara yang lain itu biasa. Nggak ada rasanya. Cuma kan kamu nggak pernah berhenti di fakta ini. Kamu selalu ngasih label. Yang kanan kemanusiaan, yang kiri kekejaman. Problemnya di situ. Oke, makanya untuk mengimbangi post-truth, paling tidak fokuskan di 4 ini, nanti diajari di belakang. Fokus pada fakta, bukan asumsi. Kejam, kemudian kemanusiaan, itu kan opini-opinimu, asumsi-asumsimu. Kamu boleh bilang kalau ada berita kayak yang di atas tadi, ada tentara yang menodongkan senjatanya ke kepala tentara yang lain, itu ya itu beritanya, datanya itu. Tapi apakah itu kejam ataukah wajar, itu depending dulu, itu sudah asumsinya. Iya, memang faktanya ada yang nodong, tapi apakah ini fenomena kekejaman apa kemanusiaan, kusik. Jadi itu fakta. Ya sama kayak ada orang buang tumpeng di laut. Ini faktanya, ya sudah. Fakta itu level ada orang buang tumpeng di laut. Apakah itu kemubaziran, ataukah itu kemusyrikan, ataukah itu sumber pendapatan pariwisata, ini nanti frame-framenya. Jangan terjebak dulu oleh frame. Di belakang kita mau ngomong apa, untuk konteks apa, baru framenya main. Kalau sudah frame berarti sudah tidak objektif lagi. Jadi untuk mengimbangi post-truth, iyalah, kamu berhenti dulu di fakta dan data, asumsinya nanti. Baru setelah itu kamu analisis kausalitasnya. Jangan diklaim dulu. Dilihat prosesnya dulu. Mengapa itu terjadi, sumbernya dari mana, dan lain sebagainya. Baru setelah itu diinterpretasi. Oh, kalau asal-usulnya begitu, mungkin yang dimaksud ini, itu interpretasi. Baru yang terakhir kesimpulan. Berarti peristiwa ini menunjukkan kewajaran wong ini medan perang. Nah, itu kesimpulan. Bukan evaluasi. Kalau evaluasi nanti hasilnya menghakimi. Itu salah, itu benar. Itu biasa juga nanti jadi sumber konflik. Jadi ini cara untuk mengimbangi post-truth. Intinya, ada berita apapun ojo kesusu. Dievaluasi, ojo kesusu diklaim, jangan kesusu dibenarkan, jangan kesusu diasumsikan. Pelan-pelan ditelaah. Kalau tidak punya data, tidak punya bahan, kalau dalam usul fikih ada istilah namanya mauquf. Mauquf itu depending dulu. Nanti dulu ya. Kita telaah dulu, kalau ada bukti-bukti validnya, rentetan logikanya jelas, baru aku percaya. Sebelum ada data jelas, mauquf dulu. Jadi kalau ditanya temenmu, tolong dikomentari. Ada tulisan wet. Nah, kalau memang nggak punya data, jawaban wae mauquf. Kusik. Nanti dulu, saya tidak punya data tentang ini. Nah, itu untuk mengimbangi ini. Kalau enggak, kebohongan itu akan menyebar dan diulang-ulang. Ketika diulang-ulang, dia akan jadi kebenaran. Bahkan kamu sendiri yakin bahwa itu kebenaran. Makanya hati-hati. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.